Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Saya Maria Emiliana, saya Merilin Stefani, dan saya Anida Kurniatia Babil, saya Patriana, saya Nadia Amelia, saya Intan Aisyah, saya Dani Gracia, saya Angelina Elsa. Selamat menyaksikan. Bye. Keperawatan jiwa zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno, pandangan mengenai gangguan jiwa masih didominasi oleh kepercayaan spiritual dan mistis. Penyebab gangguan jiwa atau penyakit mental umumnya dianggap disebabkan oleh roh jahat atau iblis yang bersarang di otak atau tubuh seseorang. Metode pengobatan, pembedahan tengkorak. Penemuan arkeologi adalah membuat lubang pada tengkorak kepala pasien. Terapi kejut fisik, pasien juga diobati dengan cara yang keras, seperti dibakar atau dipukuli, diberi shock terapi, dengan memasukkan mereka ke dalam air dingin secara tiba-tiba. Pada zaman Yunani, gangguan jiwa mulai dianggap sebagai penyakit yang bisa diobati. Bukan karena kutukan, Hippocrates menjelaskan bahwa penyebabnya adalah ketidakkeseimbangan cairan tubuh. Terapi dilakukan dengan berdoa, istirahat, olahraga, dan konsultasi ke dokter. Orang miskin dirawat di RSJ, sedangkan orang yang dirawat di rumah menandai awal perkembangan perawatan jiwa secara ilmiah. Pada zaman Vesalius, ia meneliti tubuh manusia karena tidak puas mempelajari hewan. Ia sempat ditangkap karena terbukti mencuri mayat, tetapi ia dibebaskan setelah terbukti itu untuk ilmu pengetahuan. Vesalius menemukan perbedaan antara manusia dan hewan, sehingga gangguan jiwa mulai dianggap penyakit. Meski pasien di RSJ masih dirantai karena dianggap berbahaya. Zaman Revolusi Prancis kedua yaitu menandai sebuah titik penting dalam sejarah keperawatan jiwa yang sering disebut dengan Revolusi Humanisme I dalam kesehatan jiwa. Perubahan fundamental ini didorong dengan prinsip-prinsip pencerahan dan semboyong revolusi, yaitu dengan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dalam Revolusi Keswa II, masalah kejiwaan mulai dilihat dan ditangani sebagai penyakit medis yang harus diurus oleh bidang kedokteran. Ini artinya penanganan gangguan jiwa harus secara ilmiah, sistematis, dan struktur, seperti cara menangani penyakit fisik. Paradigma ini menghasilkan dua konsep penting yang diperkenalkan oleh tokoh bernama Emil Kraepelin. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah taksonomi, cara mengkelompokkan atau mengklasifikasikan berbagai jenis gangguan jiwa. Misalnya membedakan skizofrenia dari gangguan mood. Yang kedua, nosologi, ilmu yang mempelajari klasifikasi penyakit. Kesimpulannya, pada era ini gangguan jiwa mulai diperlakukan sebagai penyakit yang membutuhkan klasifikasi ilmiah dan penanganan medis, dipelopori oleh pemikiran Emil Kraepelin. Kita akan membahas selama revolusi ketiga dengan berbasis komunitas. Yang pertama ada tujuan utama, mengintegrasikan kepada pasien dengan gangguan jiwa ke dalam masyarakat dan mencegah hospitalisasi atau rawat inap yang tidak perlu. Kemudian yang kedua ada fasilitas baru. Fasilitas baru ini dibentuk pusat kesehatan mental komunitas, seperti komunitas mental health center atau yang biasa disebut dengan CMHC. Kemudian ada kepeloporan. Revolusi ini banyak diperakasai di Amerika Serikat oleh Presiden JF Kennedy pada awal tahun 1960-an. Kemudian yang terakhir, sebagai peran keperawatan jiwa,
Ada peran perawat jiwa melalui berperan aktif di lingkungan masyarakat dan tidak hanya di RSJ. Inti dari revolusi kesehatan jiwa 3 adalah pergeseran fokus peranan dari yang tadinya berbasis rumah sakit atau hospital base menjadi berbasis komunitas atau community base. Nah, sebelum revolusi 3 atau berbasis rumah sakit, yang pertama fokus utama pengobatan dan perawatan gangguan jiwa dilakukan di rumah sakit jiwa atau RSJ. Nah, yang kedua, pasien seringkali diisolasi dari masyarakat dan keluarga untuk jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, perawatan cenderung menekankan pada aspek medis atau biologis.